Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaitu ala mana wa aslafuna salih. Nawaitu ala ma qadallahu bihi ta'ala min salihil niyat. Amma ba'du fa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam keadaan yang insyaallah memberikan kita kemuliaan dunia wal akhirah. Di rumah kita dapatkan, kita bangun malam, kita sholat subuh, hari kita tidur, anak kita tidur, kagak kita suruh, kagak kita bangunin, dikatakan haba'an mansura, kayak sia-sia gitu perbuatan itu. Makanya ini buat tanbih buat kita. Ini tanbih buat sebagai peringatan buat kita. Kalau kita giat dalam kegiatan-kegiatan baik kayak gini, kita ajak anak kita. Apalagi anak-anak yang udah remaja, yang kerjaannya pada sekarang main HP aja, ngeliat HP aja. Generasi ini sekarang kebanyakan terkontaminasinya sama HP. Kan kenikmatannya mereka adanya di situ. Kenikmatannya mereka kebanyakannya adalah di tempat tersebut, di keadaan kayak gitu. Tapi tidak menikmati keadaan-keadaan yang seperti ini, yang sebagaimana kita nikmati. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi auladina wa talamidana wahfadhhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna ridhaka warzuqna birrahmah. Kita doa tuh. Kita nyuruh anak doain bapak, doain ibu. Tapi kita doa enggak buat anak. Doa kita buat anak apa? Doa kita buat anak apa? Ini waktu yang paling masya Allah nih. Ini kan kita lagi keadaan haji sebenarnya. Ini kita lagi haji nih sebenarnya, dapat pahala haji kita gini. Kalau nunggu sampai isyraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala man shalla ghadah fi jama'atin wa yajlisu fi musalla hatta tala al-fajr bahwa faka'annahu hajjat tamah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk di tempat dia sholat. Kata para ulama, kata Sayyidul Imam Al-Hadis Al-Syatiri, dia mengatakan ini maksud duduk di tempat sholat itu ada dua hal. Yang pertama, duduk dari mulai dia sholat sampai kelar, sampai isyraq, sampai dia sholat isyraq, di situ aja nggak berubah. Kedua, dia mengatakan yang penting kagak keluar dari tempatnya dia sholat. Oh, dia pindah. Tadinya dia sholat subuh di sini, nanti dia pindah ke sono. Nah, itu juga semuanya dapat dalam makna hadis ini. Nggak tahu jalan-jalan sama keluarga yang menengin keluarganya kayaknya nih. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya daripada guru-guru kita yang hadir di sini, orang-orang berilmu, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua punya doa yang mustajab. Dan jadikan waktu momentum yang kayak gini, doain pertama buat diri kita sendiri. Kenapa kudu buat diri kita dulu sendiri? Karena Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, bahkan dinisbatkan kepada orang tua, bacanya apa dulu? Rabbighfir wali walidayya. Rabbighfir, doa buat diri kita dulu, baru kepada orang lain. Karena penting buat diri kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Karena termasuk kalau dalam kaidah fikih ada 5 hal yang wajib kita jaga sebelum yang mana-mana. Yang pertama adalah diri kita sendiri dulu. Diri kita selamatin diri kita sendiri dulu. Makanya ketika setiap waktu doa, ketika kita sendiri, doain buat diri kita sendiri Allah. Tapi ketika kita berjamaah, kita doanya dengan bentuk jamaah. Rabbana ighfir lana. Jadi kalau masalah ada imam sholat jamaah, dibaca Rabbighfirli wali waduh bakhil itu. Buat sendiri dia sholatnya berjamaah, cuman bacanya Rabbighfir lana. Makanya Rabbighfir, daknya domanya domir jamak namanya.
Nah, semua ini merupakan salah satu bentuk daripada amal kita yang perlu kita ketahui. Kata Imam Al-Ghazali bahwasanya setiap hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan syariat ada 3 golongan. Wa'lam annal 'adla fi haqqi rabbih thalathu maratib. Yang pertama yang disebut dengan zalimun li nafsih. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa itu? Ninggalin kewajiban, ngelakuin maksiat, kagak sadar-sadar. Sholat, ninggalin. Sunnah, kagak pernah tahu. Kalau kagak pernah tahu, lupa. Kadang-kadang yang paling kesel nih, nggak apa-apa itu kan cuma sunnah. Orang berani ngomong gitu. Nggak apa-apa itu kan cuma sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Sunnah dari siapa itu? Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ketika kita baca sholawat kepada Nabi, sholawatan. Kita kan gak tahu mana faedah, fadilah daripada sholawat yang kita baca, kapan kita dapatnya. Makanya sangat aneh kalau seandainya ada orang Muslim umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lidah ini keluh buat baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang model-model yang kayak gini, kalau orang zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia punya keadaan di mana nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. 100 kali kagak apa-apa. Ana mau qada habis sholat subuh juga kagak apa-apa. Kapanpun diperbolehkan, karena yang namanya sholat qada itu aula, lebih diutamakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya kita meninggalkan kita yakin sesuatu yang wajib dari sholat kita tinggalkan, maka kita jangan sholat sunnah dulu, utamakan daripada sholat qada. Anda nggak yakin, Anda dulu pernah ninggalin, tapi Anda nggak tahu berapa yang sholat. Setiap habis sholat subuh lagi. Setiap habis sholat zuhur lagi. Setiap habis sholat asar lagi. Walaupun nggak pakai niatnya qadaan sama adaan. Karena dalam mazhab kita Syafi'i, yang namanya qadaan sama adaan hukumnya kagak wajib. Yang wajib apa? Qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau kita sholat yang wajib cuma usolli fardhu subhi. Kalau sendiri. Kalau jamaah makmuman. Kalau jadi imam, kalau dia mau dapat pahala jamaah, bilang imaman. Kalau dia nggak mau dapat pahala jamaah, ya biarin aja dia diem. Jadi siapa reguler gitu, nunggu berapa tahun? Nunggu 40 tahun nunggu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ini babnya dalam hal seperti ini kudu kita punya ilmunya. Supaya apa? Supaya tujuan daripada setiap amal ibadah kita sesuai dengan apa yang dimau Allah, apa yang dimau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya masalah ibadah, muamalah, maaf bukan berdasarkan cuma hadis. Yang kita lihat, yang kita harus ketahui dalam permasalahan seperti itu, semuanya adalah abwabul fiqih. Semuanya adalah di kitab-kitab fikih. Kita nih yang orang awam tinggal terima aja. Apa sih yang disebutin di kitab tuh? Ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Risalatul Jami'ah, ada kitab Hidayatul Hidayah, ada kitab-kitab yang lain, Mukhtasar Shaghir, Mukhtasar Kabir dan lain sebagainya, Abi Suja dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pelajari untuk bab ibadah, untuk bab muamalah. Supaya apa? Supaya kita nggak termasuk dari kategori zalimun li nafsihi. Sekali, alhamdulillah. Lain-lain udah kagak ada. Lain-lain udah kagak ada, udah pada hilang. Ini gara-gara jam begini nih. Ini gara-gara jam. Setelnya 5 menit habis azan, 3 menit habis azan, suruh komat. Gara-gara gini kita ninggalin sunnah nih. Gara-gara nih jam kita ninggalin sunnah. Banyak kita yang ninggalin sunnah, khususnya di waktu subuh. Di waktu subuh itu banyak doa-doanya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca tuh 100 kali. Terus dia baca apa? Doa fajar. Tahu doa fajar? Allahumma shalli rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, dan seterusnya disebut ini. Doa-doa gini di kitab Hidayah. Boleh. Kita pelajarin, kita hafalin. Kalau nggak hafal kita tulis tuh. Baca doa itu nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Namanya doa fajar. Lah, misi setelah itu apa? Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca 40 kali. Ya Hayy ya Qayyum ahil qulub tahya waslih lana al-a'mala fid dini wad dunya. Baca 16 kali. Baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Baca 27 kali. Baca Allahumma bihurmatil hasan wa akhi wa jaddi wa bani wa ummi wa abi. Najini minal ghammi alladhi ana fihi ya Hayy ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram.
As'aluka an tuhibba qalbi buniru ma'rifatika ya Allah baca 3 kali. Habis itu baca Asmaul Husna. Itu kalau ditakdir kira-kira setengah jam. Kalau kita lama 45 menit. Belum sholat itu. Tapi sunnah. Pak. Kenapa kok dibilang sunnah? Ini tartibnya bukan anak. Yang tartib itu salafus saleh. Orang-orang saleh. Kenapa tartibnya begitu? Karena di dalam mazhab Abi Hanifah, waktu sholat subuh itu kalau udah hampir terang. Kalau udah hampir terang, udah kelihatan tuh birunya udah bukan biru dongker lagi langitnya. Birunya udah biru, kelihatan biru gitu. Baru masuk sholat subuh. Kalau kita tartib dengan tadi yang tadi kita baca, berarti kita masuk sholat sesuai dengan waktu semua madhab. Muwafaqah lil ahli madhab kullah. Sepakat dengan setiap madhab yang ada. Kalau kita ngikutin kayak gini 3 menit, belum masuk kita waktu sholat subuh dalam madhab Abi Hanifah. Belum masuk tuh, tuh bunyi lagi. Yang nyuruh komat beginian. Harusnya komat siapa yang nyuruh? Imam. Yang suruh komat tuh imam. Kalau kata imam, gini sholat. Bukan lagi ini sholat waktu sholat Jumat aja gini sholat. Imam berhak dia nentuin lagi sholat. Kapan aja kalau imam belum kelar tungguin. Jangan gini jama-jama nih, jangan pada teriak. Komat. Siapa yang lu? Lu bukan imam, kalau komat maju jadi imam. Itu sunnah. Kebanyakan sekali suruh begini ya. Disuruh aja. Tuh. Kalau belum komat nih, ntar ada orang yang sendiri komat Allah. Lah beda banget. Dia kagak ada dia. Emang kagak apa-apa, sunnah aja sih namanya komat, yang penting sunnah ya. Tapi kan sunnahnya kalau yang komat yang ada. Lah Habib Abdurrahman Al-Masyhur bahkan beliau yang adzan, beliau yang qomat, beliau yang sholat, tapi zamannya banyak kayak kita. Mungkin aja ada sebagian di mana daerah mana gitu. Di daerah Konoha yang main gitu. Ada yang dia adzan, dia qomat, dia imam jamaahnya. Enggak tahu. Ya Allah, daerah mana sih kayak gitu ya? Yang namanya waktu pas giliran orang ketika waktu sholat subuh, ketika pas sholat subuh aja, semua tuh sholatnya. Ada tartib sunnah. Nah kalau kita ngelakuin ini, berarti kita kan naik tuh derajatnya tuh. Nanti kita naik derajatnya. Derajat yang ketiga siapa yang disebut sabiqun bil khairat kata Imam Ghazali. Orang-orang sabiqun bil wajibnya dia kerjain, sunnahnya dia kerjain. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud dengan sabiqun bil khairat ini, mereka itu bukan hanya sekedar tambahan dari yang wajib ke sunnah, tapi apa? Ma'adzam at-ta'lim wal irsyad, ngasih tahu, ngasih petunjuk. Baru dikatakan kategori sabiqun bil khairat. Ini baru betul-betul termasuk kategori golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dia ngasih tahu, dia ngasih petunjuk. Maka setiap daripada amalan-amalan salafus saleh, para ulama kita yang sunnah-sunnahnya ini kudu kita kerjain. Tartib-tartibnya yang kita tahu hendaknya kita kerjakan supaya kita naik ke derajat. Jangan sampai akhirnya kita udah muktasid malah kita turun. Naudzubillah kata disebutnya agak tidur, kata para ulama makruh. Kalau kita mau tidur habis hubungan, tidur kita mau makan mau minum sebelum kita wudu. Yang dibedakan sama para ulama khilafnya, yang dimaksud wudu itu apa? Ada yang dibilang wudhu syariat. Wudhu syariat seperti wudhu kita waktu ada yang dimaksud dengan wudhu itu apa? Ghuslul yadain wal wajah. Kemudian kemaluan juga. Nah, ini merupakan tarbiyah dari mulai itu proses. Kalau dilakukan dengan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baru tuh harapan-harapan tersebut ada pijakannya. Ada pijakannya. Tapi mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mentarbiyah diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk nanti kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Perlu kita ingat bahwasanya ketika setiap amalan ibadah kita yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan yang kayak begini, kita habis pulang sholat subuh
Jalan tuh sambil ngikutin alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita masih sholat subuh berjamaah. Sampai rumah ngeliat keluarga kita masih tidur, siram tuh katanya. Kita yang sholat subuh, kita punya keluarga yang sholat subuh, siram. Bangunnya jangan pelan-pelan masalah sholat nih. Kalau pelan-pelan nih bagus nggak apa-apa nih. Kalau dibangun nih, kalau di pelan-pelan kagak bangun, cubit dikit nih, kritikin nih. Kalau kagak disiram aja udah. Siram aja. Kan daripada dibakar di neraka, nauzubillah beda. Paduin tuh pakai api tuh, kayak pakai air tuh gitu. Biar bangun sekalian. Karena apa? Tujuan kita ketika waktu melaksanakan itu semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik wal hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya dalam keadaan kita menjadi seorang muslim, dengan sebaik-baiknya kita akan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.